Jul, lihat deh. Ya. Kenapa ya di zaman sekarang gini, zaman teknologi, memberantas kemiskinan tuh susah banget. Iya juga, padahal di zaman sekarang tuh teknologi udah berkembang gitu, tapi tetap aja kayak kemiskinan itu susah diberantas gitu. Nah, berdasarkan lu baca nih, Iya. nah menurut lu apa aja sih faktor utama yang menyebabkan kemiskinan itu? Kalau menurut gua nih ya, faktor-faktor utama susahnya memberantas kemiskinan tuh ada banyak, kayak pendidikan yang tidak layak dan tidak merata, kesehatan pun juga tidak merata dan tidak layak, juga lapangan pekerjaan yang susah dicari oleh kalangan menengah ke bawah karena terbatasnya pendidikan itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal pendidikan nih, kan tadi gua ngebahas pendidikan itu cukup penting ya. Kalau menurut lu, pendidikan tuh punya peran penting gak sih buat memberantas kemiskinan? Ya, kalau pendidikan sih menurut gua berperan penting banget. Kenapa? Karena pendidikan memainkan peran krusial dalam mengatasi sebuah kemiskinan itu. Nah, bahkan kan orang-orang zaman sekarang tuh benar-benar harus membutuhkan pendidikan karena dari akses teknologi juga kan orang-orang perlu adanya diawali dengan pendidikannya dulu supaya mereka tuh tahu tentang SDM itu sendiri gitu ya. Terus juga pendidikan juga meningkatkan kesadaran tentang hak-hak individu dan cara untuk mengakses sumber daya yang tersedia. Oh iya, penting juga sih ya berarti ya pendidikan ya. Iya. Tapi gue sempat kepikiran juga nih, kayaknya kemiskinan tuh berdampak juga terhadap kesehatan masyarakat. Iya betul banget. Karena gue mikirnya tuh kayak dengan banyaknya kasus-kasus kemiskinan, mereka yang berada di bawah garis kemiskinan tidak mendapatkan kesehatan yang layak. Nah, itu dia. Juga mereka tidak mampu untuk sekedar membayar apa yang harus mereka lakukan ketika di rumah sakit tersebut. Nah, angka harapan hidup juga semakin sedikit bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Seperti itu kalau menurut gua. Nah, kalau itu kan beberapa dampak dari internalnya kan. Nah, Ya. Tapi di samping itu juga ada beberapa dampak eksternalnya, seperti kayak perubahan iklim mungkin karena banyak juga ya kayak penduduk kita, masyarakat kita yang mungkin mereka tuh mata pencahariannya yang bergantung pada iklim itu sendiri, seperti petani, nelayan. Kalau misalkan dari iklimnya sudah berbeda atau ada bencana alam dan sebagainya, mereka tidak bisa untuk mengakses kerjanya lagi seperti itu. Jadi itu benar-benar berpengaruh banget dari iklim itu sendiri. Oh iya, gue juga belum kepikiran tadi soal dampak faktor-faktor eksternalnya. Tapi gue juga kepikiran kenapa masyarakat kita ini masih berada di bawah garis kemiskinan, karena mayoritas dari masyarakat Indonesia masih berada dalam ekonomi yang informal atau ekonomi skala kecil. Seperti kayak pedagang kecil. Pedagang kecil, pedagang asongan, pedagang yang ruang lingkup konsumennya tidak terlalu luas. Kenapa gue bilang itu tuh merupakan suatu masalah? Karena di samping mereka ruang lingkupnya kecil, mereka itu tidak mendapatkan keamanan yang pasti dan juga upahnya tentu tidak terlalu besar dibandingkan masyarakat yang berada di golongan atas. Tapi gue mikirnya tuh kayak ada harus ada inovasi, seperti pengusaha yang mempunyai modal besar itu memberi modal kepada masyarakat yang mempunyai usaha kecil. Nah, seperti melakukan investasi kepada mereka yang mempunyai usaha kecil untuk memperbesar usaha mereka gitu. Tapi gue pikir-pikir kemiskinan ini juga mempunyai andil besar dari pemerintah itu sendiri. Betul. Karena kan pemerintah juga mempunyai program-program untuk memberantas kemiskinan, kayak subsidi pangan, pemberian lapangan kerja yang layak, dan lain-lain. Tapi kalau menurut lo nih, kan di Indonesia seperti yang kita tahu kan, korupsi masih bertebaran di mana-mana di pemerintah Indonesia. Kalau menurut lo gimana? Nah, itu juga jadi faktor penghambat mungkin dari program pemerintah itu sendiri, karena orang-orang yang mungkin mereka melakukan korupsi justru itu yang menghambat program-program pemerintah itu berjalan, seperti yang tadi pangan apa sih? Iya, subsidi pangan Dan sebagainya itu karena terhambat oleh
si orang-orang yang berkorupsi ini. Iya. Padahal mungkin dari pemerintahnya udah ada program nih untuk untuk mengatasi sebuah kemiskinan gitu. Tapi terhalang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu, orang-orang yang korupsi seperti itu. Nah, iya. Jadi sehingga si program-program ini malah tidak terjalan dengan baik. Iya, gue juga mikirnya begitu sih tadi, karena korupsi ini banyak program-program pemerintah yang tersendat. Nah, Kayak yang itu. tadi yang subsidi pangan, mungkin juga infrastruktur yang harusnya membangun iya, pendidikan, iya. kesehatan jadi terhambat, tidak bisa Gara-gara jadi. orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, Iya. korupsinya seperti itu. Nah, mungkin dari beberapa dampak itu juga sebenarnya masih ada solusi untuk Ya. mengatasi kemiskinan ini. Ya tentu aja. Ya, dari yang kita bahas tadi kan banyak kan dampak-dampak dari kesehatannya, dari internalnya kesehatan, terus juga dari Eksternal mungkin ya, berarti tadi sama perubahan iklim juga. nah kan orang-orang yang berkorupsi juga. Nah, Iya. ya di samping itu juga kita harus memikirkan solusinya untuk kedepannya supaya si kemiskinan ini bisa diberantas. Iya. Kalau dari gua sih ya, kepikirannya ada dari dua faktor, dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Nah, kalau dari pemerintah ini, gua kepikirannya tuh kayak pemerintah membuat kebijakan untuk membangun infrastruktur untuk memajukan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Betul. Juga untuk memperbaiki hukum-hukum yang ada di Indonesia agar para koruptor yang mengambil uang untuk membangun infrastruktur itu menjadi jerah. Nah, betul banget. Nah, bahkan kalau misalkan dari solusi masyarakat mungkin ya, mungkin dari kalau masyarakat kita harus meningkatkan lagi Kesadaran akan terhadap pendidikan Ya. gitu, karena banyak juga masyarakat yang tidak terlalu mengedepankan pendidikan, padahal itu tuh penting dan berpengaruh banget kepada kemiskinan untuk kedepannya. Nah, seperti iya. itu.